Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di hari Jumat ya. Kita hari ini akan membahas materi ilmu pengetahuan alam 3.8, upaya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam ya. Oke, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam atau SDA. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar makhluk hidup tidak dirugikan. Sumber daya alam harus dilestarikan dan dijaga. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini adalah pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sudah kita ketahui bahwa sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Makanya harus kita jaga dan dilestarikan. Ya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui artinya suatu saat akan habis, akan tidak tersedia lagi. Contohnya minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan barang-barang tambang lainnya. Sementara sumber daya alam yang bisa diperbarui itu tumbuhan, hewan, ya tenaga angin, kemudian tenaga matahari yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik, ya, air, matahari, dan angin. Nah, menjaga keseimbangan alam salah satu contohnya itu menjaga kelestarian hutan bakau. Karena pohon bakau ini dapat menahan air laut. Karena kalau seumpama pohon bakau ini dirusak akan mengakibatkan abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan pantai. Jadi kalau tidak ada pohon bakau, tidak ada yang menahan air laut, lama-lama pantai itu akan terkikis. Ya, terkikis artinya terkikis itu habis lama-lama dalam gitu. Jadi akhirnya daratannya lama-lama akan sedikit-sedikit akan nggak jadi daratan lagi, seperti legok, seperti itu namanya abrasi, pengikisan pantai. Contoh usaha yang dapat dilakukan nih untuk melestarikan SDA, menanam kembali hutan yang gundul, reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian membuat tambak di aliran sungai, budidaya ikan. Terus kemudian udang ya. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Kita menggunakan matahari, angin, juga tenaga angin ya. Jadi kita selain itu juga bisa menggunakan air ya, itu kan tenaga sumber daya alam yang tidak terbatas ya, terus menerus akan ada ya, selama ada kehidupan pasti ada matahari, ada angin ya, ada air, itu bisa dimanfaatkan untuk penggunaan sumber daya alam. Nah, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam harus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, ini banyak aktivitas manusia yang dapat mencemari sungai dan laut. Contohnya kita lihat di sini. Nih, limbah deterjen bekas mencuci, kemudian bekas pestisida terbawa aliran air dan sawah. Sehingga limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan karena munculnya nutrisi yang berlebihan pada ekosistem air. Nih, limbah-limbah ini menyebabkan eutrofikasi. Ya, ini pengertian dari eutrofikasi. Nah, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai, akibatnya sungai jadi bau tak sedap, kemudian berubah warnanya, bisa menghitam, seperti ini hijau ya. Jadi warnanya kalau air itu kan tidak berwarna jernih. Nah, ini karena ada limbah, jadi dia berwarna. Ciri-ciri air tidak sehat, tidak bersih, tidak sesuai standar adalah airnya berwarna. Itu tidak berarti airnya tidak sehat. Kemudian menggunakan racun untuk menangkap ikan. Bukan hanya ikannya nanti yang mati, tapi semua ekosistem yang ada di dalam laut, yang ada di dalam sungai ini, yang ada di air akan juga ikut kena imbas ya. Dia bisa mati semua sehingga airnya jadi tercemar. Tidak ada lagi kehidupan di air ini ya. Tidak ada ekosistem lagi. Ekosistem sudah dirusak oleh racun. Pelestarian sungai ini upayanya jangan membuang sampah apapun tidak boleh dibuang ke sungai ya, sampah plastik, sampah deterjen, kemudian tidak menggunakan racun atau peledak untuk menangkap ikan supaya ikannya dapat banyak, akhirnya menggunakan racun atau peledak ya, itu tidak baik.
merugikan makhluk hidup. Kemudian melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sungai secara berkala. Nih, contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran air laut. Ya, tumpahan minyak dari kilang minyak. Di laut itu ada kilang minyak. Mungkin karena pernah membaca, pernah mendengar, pernah melihat, ya ada kilang laut, pengeboran minyak di tengah laut. Nah, kalau seumpama minyaknya sampai tumpah ke laut, itu akan tercemar, ya, mengakibatkan pencemaran laut. Ini contohnya seperti ini. Jadi ekosistemnya juga rusak, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya juga bisa mati, ya, bisa terganggu kehidupannya. Limbah sungai, limbah di muara sungai nih. Ini adalah air yang tidak sehat. Ini banyak limbah berwarna, ada buih-buih putih seperti ini, bukan buih-buih dari air tapi karena limbah. Ya, busa-busa macam busa seperti itu. Itu akibat limbah, jadi airnya tidak jernih. Racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan nih, racun bom, ya, bom atau pukat itu tidak baik untuk ekosistem laut. Semua yang ada di laut ini akan mati, rumput laut, terumbu karang rusak, ya. Jadi semua ekosistem yang ada di laut akan rusak, merugikan makhluk hidup yang ada di dalam laut. Upaya pelestarian laut tentu saja tidak merusak terumbu karang, kemudian tidak menggunakan bom, tidak menggunakan pukat, melindungi hewan-hewan, tidak menggunakan bom atau pukat untuk menangkap ikan di laut, ya. Bahkan hewan-hewan ikan laut itu harus dilindungi, ya. Kemudian terumbu karangnya kalau misalkan menggunakan bom kan otomatis akan rusak. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan bom. Oke, sekian penjelasan Ibu. Setelah ini akan ada evaluasi untuk terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.